Iya, pemirsa masih di tokoh kita. Nah, pemirsa yang sekarang lagi trending topik sendiri, Pak Agus. Ya, Oke, kita bicara mengenai industri 4.0 sendiri. Ya, Oke, bagaimana tantangan industri 4.0 sendiri kalau kita dihubungkan begitu ya nanti dengan BPJS Ketenagakerjaan ke depan? Ya. Jadi kita menyadari bahwa dengan hadirnya industri 4.0 ini kita dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan itu, terutama bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan transformasi sistem teknologi. Tahun lalu kita baru melakukan transformasi sistem ini, kita bangun sendiri, kita kuasai dan juga kita implementasikan. Wujudnya adalah kita membangun kanal-kanal berbasis teknologi digital untuk memberikan kemudahan para peserta kita dalam mengakses BPJS Ketenagakerjaan. Bisa menggunakan website kita, bisa melalui smartphone yang bisa diunduh dari smartphone tersebut. Di-install begitu ya? Bisa di-install, ya. Kalau tadi sudah BPJS sudah melakukan sinergi begitu ya dengan beberapa komunitas yang ada di masyarakat Indonesia sendiri. Nah, kemudian bagaimana tadi begitu, ini tentunya masih menjadi PR dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri untuk menggerakkan masyarakat Indonesia, kemudian juga tenaga kerja Indonesia sendiri untuk sadar akan jaminan sosial. Jadi yang penting adalah menambah literasi masyarakat terhadap kesadaran jaminan sosial ketenagakerjaan, dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara sosialisasi secara terus-menerus. Oleh karena itu kami menganggap bahwa masyarakat Indonesia kan masyarakat yang masih paternalistik, mereka lebih mudah bisa mendengar terhadap orang-orang yang dituakan di kelompoknya. Oleh karena itulah kami lakukan pemberdayaan komunitas. Tokoh-tokoh komunitas ini kita rekrut menjadi agen-agen kita. Mereka lah yang mewakili kita untuk menambah literasi kepada kelompoknya, sehingga mereka dengan kesadarannya dan juga dengan manfaat yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mereka mau mendaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pak Agus, kalau tadi begitu ya, artinya BPJS Ketenagakerjaan dikatakan sudah bisa dikatakan on the track sendiri begitu ya. Tapi pada kenyataannya sendiri ini mungkin kalau kita lihat begitu ya, testimoni atau komen sendiri ini masih banyak keluhan dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri. Pendapatnya gimana Pak Agus? Jadi keluhan itu memang betul ada, dan ini menjadi feedback bagi kita, jadi masukan bagi kita untuk kita berbenah dan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Ya, semua keluhan, masukan ini kita olah oleh tim kita dari apa-apa saja yang perlu kita perbaiki. Tapi benar di follow up nggak atau cuma ditampung aja? Oh, itu pasti kita follow up ya. Tapi namun demikian tidak satu persatu kita lihat mana yang paling banyak mendapatkan keluhan, misalnya di akses, kemudahan akses. Nah, ini yang kita kembangkan. Bagaimana si peserta BPJS Ketenagakerjaan mereka bisa tahu seberapa besar sih misalnya saldo yang ada begitu? Itu gimana mekanismenya? Fasilitas kita smartphone itu kita beri nama BPJS TKku. Ya, ini bisa diinstal di iOS, kemudian juga bisa di Android. Ya, itu sangat mudah sekali. Fasilitas ini seperti kantor kita. Jadi fasilitas di smartphone kita mampu memberikan ragam layanan dan kualitas layanan yang sama dengan kantor kita secara fisik. Mau tanya informasi, mau tanya saldo, mau ada pengaduan, mau mengadukan perusahaannya, misalnya kok gaji yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan yang saya terima. Nah, itu bisa dilaporkan ke kita dan kita kan tidak lanjuti. Kemudian juga mau melaporkan ada kejadian, misalnya ada suatu accident di sekitarnya, nah itu bisa dilaporkan ke kita, nanti ada Google tagging, kemudian juga itu ada perusahaan yang belum mendaftarkan untuk karyawannya, itu bisa dilaporkan kepada kita juga. Dan ini dan juga untuk klaim bisa juga, kemudian
Kalau mau daftar bisa daftar antrian, jadi tidak perlu harus datang ke kantor BPJS Tenagakerjaan kemudian harus mengantri berjam-jam. Cukup ada fasilitas untuk daftar antrian, tentukan jam dan tanggalnya, kemudian datang pada waktunya. Jadi sangat mudah sekali. Iya, Pak Agus. Ini kabarnya sendiri untuk tadi iklim sendiri, begitu. Ini benar nggak sih? Ini saya sempat baca-baca juga. Ini benar nggak sih ternyata kalau untuk aksesnya harus melalui internet, terus jam 12 ke atas atau itu gimana Pak sebenarnya? Ya, sebetulnya tidak ya. Ini 24 jam, 7 hari operasional kita. Jadi mungkin karena traffic ya di penuh ya, Pak, ya? Di sekitarnya itu lagi penuh, ya mungkin itu yang menyebabkan hal tersebut. Namun demikian prinsipnya adalah bahwa kita siap memberikan pelayanan 24 jam 7 hari seminggu. Pak Agus, untuk klaim sendiri ini kan sebelumnya itu sempat ramai ya terkait dengan klaim ini bisa dilakukan begitu ya untuk karyawan yang sudah 5 tahun bekerja atau seperti apa begitu. Ada kebijakan-kebijakan yang akhirnya direvisi sendiri. Kemudian untuk ke depan seperti apa Pak? Apakah misalnya ada inovasi baru misalnya untuk tenaga kerja yang sudah bisa nggak misalnya dilakukan untuk baru 2 tahun kerja mereka bisa melakukan klaim gitu? Jadi ini berbasis pada regulasi. Memang dulu regulasinya klaim jaminan hari tua hanya boleh dilakukan dengan masa tunggu kepesertaan lebih dari 5 tahun. Namun demikian sejak 3 tahun lalu itu ada perubahan kebijakan bahwa jaminan hari tuanya itu boleh diambil ketika pekerja tidak bekerja lagi dengan masa tunggu hanya 1 bulan. Jadi bisa diambil seolah-olah seperti sewaktu-waktu. Tapi intinya adalah pada saat pekerja tidak bekerja lagi itu bisa mengambil. Tapi sebetulnya ini sebaiknya jangan diambil. Namanya juga jaminan hari tua untuk persiapan memasuki usia pensiun nanti. Biarkan saja karena ini mendapatkan hasil pengembangan dan hasil pengembangan di BPJS Tenagakerjaan dijamin oleh regulasi akan selalu di atas deposito rata-rata bank pemerintah. Oleh karena itu saya himbau kepada masyarakat, kepada seluruh peserta BPJS Tenagakerjaan, jangan diambil JHT-nya, biarkan aja di situ terus menerus. Kalaupun pindah kerja, tinggal nanti melaporkan kami pindah bekerja di perusahaan ini, diteruskan lagi kepesertaannya, sehingga pada saat memasuki usia pensiun, memasuki usia tidak produktif, nah itulah diambil untuk persiapan hari tua agar tetap bisa menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Pak Agus, kalau kita compare keuntungan lagi, kita bicara keuntungan begitu ya untuk produk saya. Pak Agus, selain tadi begitu ya, dengan jumlah iuran yang pemirsa ini tadi dikatakan ini lebih murah dari rokok. 16.000 sendiri. 16.800. Dari sebungkus rokok sendiri. Tapi ada nggak sih misalnya keuntungan dan juga manfaat lain begitu ya kalau kita compare dengan jaminan sosial swasta gitu yang ada? Jadi selain 4 program tadi dengan manfaatnya tersebut, ini ada manfaat-manfaat tambahan. Di antaranya adalah bisa mendapatkan pinjaman perumahan dengan uang muka yang rendah. Dan mekanismenya gimana tuh Pak? Ini kerjasama dengan perbankan, yaitu dengan Bank BTN. Peserta kita apply ke Bank BTN, ya tentu akan memilih rumahnya dulu, mengajukan kredit, kemudian menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah peserta BPJS Tenagakerjaan. Ada syarat kepesertaannya nggak berapa lama gitu? Ya, itu 1 tahun. 1 tahun, minimal ya. Kemudian juga manfaat tambahan dalam bentuk potongan harga atau diskon. Kita kerjasama dengan lebih dari 1.000 merchant untuk memberikan diskon khusus kepada peserta kita. Kemudian juga mulai tahun ini, mulai tahun 2019 ini, kita menganggarkan untuk memberikan pelatihan atau vocational training. Siapa yang diberikan pelatihan adalah peserta BPJS Tenagakerjaan yang mereka kena PHK, yang mereka tidak bekerja lagi karena mungkin habis kontrak dan sebagainya. Kemudian kita training, ada 2 jenis training di sini. Satu training upskilling, yaitu keahliannya ditingkatkan, kompetensinya ditingkatkan, atau job shifting, keahliannya dipindahkan
menyingkatkan dari tadinya keahlian A menjadi keahlian B. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Apindo, kemudian juga dengan Kemenaker untuk mencarikan lapangan pekerjaan mana yang bisa menyerap tenaga kerja tersebut. Jadi kita baik kita memiliki supply tenaga kerja, kemudian kita bekerja sama dengan sisi demand yang membutuhkan tenaga kerja nih. Dan di tengah-tengah ini kita didik, kita latih, kita training. Oke, ini penting. Jadi biar bisa bayar terus iuran juga, Pak ya. Pada prinsipnya adalah dan mendapatkan manfaat lah ya, terus mendapatkan manfaat ya. Pada prinsipnya peserta kita begitu menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan tetap menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena kita ada program namanya program Kembali Bekerja. Oke, baik. Bagus, kita break lagi Pak Mirsa. Jangan kemana-mana, tokoh kita masih akan kembali tetap bersama kami.